Episode 21 Hal-hal yang tidak dapat diubah. 1. Petik 2. Kapten, apa yang baru saja kamu katakan? Petik 2. Saya sadar karena suara tidak percaya Shin Yosung. Katakan lagi, apa yang baru saja Anda katakan? Apa, pendamping? Petik 2. Pria itu adalah temanmu. Yo Jong-hyuk tidak membalas suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Aku terkejut juga, tetapi keterkejutan Shin Yosung sangat menghancurkan. Yo Jong-hyuk dengan ego yang kuat memanggilku, temannya. Iya, petik 2. Ini tiba-tiba membuatku takut. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, dia bukanlah seseorang yang akan memanggilku, teman. Tidakkah bajingan ini tahu aku akan dibangkitkan? Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, tersentuh oleh persahabatanmu. Konstelasi, Bal General of Justice, memerah karena persahabatanmu. 500 koin telah disponsori. Ya, sekarang saya mengerti. Yo Jong-hyuk, dia sedang mencari sponsor koin. Agak aneh melihat bahwa Uril tidak terlibat, tetapi ia harus menargetkan pemberian sponsor oleh salah satu rasi bintang. Saya menjadi yakin ketika saya melihatnya berdarah. Menimbang bahwa ini adalah regresi ketiga, bukan tidak mungkin bagi Yo Jong-hyuk untuk mengucapkan kata teman. Di babak-babak awal, dia menyebut Lee Hyun-sung dan Lee Seolwa, teman, ketika mereka meninggal. Rasanya sakit memikirkan jumlah besar koin yang akan dia terima sekarang. Saya tidak bisa menahan emosi saya menjadi dingin. Sial, aku seharusnya mengatakan kalimat itu. Kapten, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Petik 2. Tentu saja, Shin Yosung tidak tahu pikiran Yo Jong-hyuk dan tampak seolah dunia telah runtuh. Tidak ada pilihan. Babak ke-41 Shin Yosung. Dia tidak pernah sekalipun mendengar Yo Jong-hyuk menyebut siapapun sebagai temannya. Tinju Shin Yosung mengenai pisau Yo Jong-hyuk. Meskipun bentrokan antara tubuh dan senjata, hal yang menerima kerusakan adalah pedang Yo Jong-hyuk. Itu adalah sword saking sword tingkat SS. Mengesampingkan opsi khusus, daya tahan dan kekuatan adalah salah satu yang terbaik. Namun pedang ini rusak oleh tinju Shin Yosung. Pada akhirnya, Heaven Saking Sword gagal mengatasi goncangan dan bengkok. Membelah langit yang perkasa tidak berdaya dibelokkan. Beraninya kamu mengatakan ini di depanku. Petik 2. Shin Yosung berteriak dan tidak menggunakan keahlian khusus. Dia hanya melemparkan tinju yang berisi ether yang kental hingga batasnya. Yo Jong-hyuk batuk darah dan terbang kembali karena pukulan ini. Serangannya, kecepatan dan variasinya. Shin Yosung lebih unggul dari Yo Jong-hyuk dalam semua aspek. Red Phoenix Sunpo dan Breaking the Sky Sword yang Yo Jong-hyuk bangga pudar di depan Shin Yosung. Ada suara mengerikan dari tubuh yang hancur dan Yo Jong-hyuk didorong mundur. Itu bukan masalah bakat tetapi masalah waktu. Meskipun dilemahkan oleh keturunan, Shin Yosung ke-41 adalah Beast Lord yang dekat dengan batas yang bisa dicapai Shin Yosung. Di sisi lain, Yo Jong-hyuk saat ini berada di tahap awal pertumbuhan Yo Jong-hyuk. Mengapa memanggilnya teman? Apakah karena dia mengorbankan dirinya untukmu? Hanya karena ini. Petik 2. Darah muncul tanpa henti. Namun, Yo Jong-hyuk tidak menyerah. Dia tidak berhenti dan terus memegang pedangnya. Brengsek itu, kenapa dia berkelahi? Saya menyaksikan Yo Jong-hyuk yang berdarah dan menjadi semakin frustrasi. Bukankah seharusnya dia melarikan diri setelah menyadari ada sesuatu yang salah? Bukankah itu yang biasanya dia lakukan? Sekali lagi, Shin Yosung membuka mulutnya. Lalu bagaimana dengan saya dan yang lain? Jihye Uni dan Hyun-sung Opa. Seolwa Uni, apa-apaan orang-orang yang bertarung denganmu? Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa? Hanya ada satu hal yang aku tahu. Yo Jong-hyuk menghapus darah dari bibirnya dan berkata, kau membunuh temanku di babak ini. Dengan demikian, kamu juga akan mati. Petik 2. Sial, kali ini aku tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Perendaman berlebihan telah membatasi beberapa fitur dinding keempat. Saya tertipu oleh aktingnya. Ya, saya membaca Ways of Survival untuk rasa ini. Kalau dipikir-pikir, aku menangis ketika Yo Jong-hyuk mengatakan sesuatu yang mirip dengan Lee Hyun-sung. Tiba-tiba aku merasa gelisah. Seorang pembaca biasa menjadi pendamping karakter utama, Yo Jong-hyuk. Shin Yosung menatap Yo Jong-hyuk dengan wajah yang sepertinya telah kehilangan segalanya. Kamu tidak bisa seperti ini. Petik 2. Aura tak menyenangkan memenuhi sekelilingnya. Itu adalah proses di mana kekosongan berubah menjadi pengkhianatan dan pengkhianatan berubah menjadi kemarahan. Kamu berubah. Saya tidak bisa mentolerirnya. Petik 2. Ether memenuhi tinju Shin Yosung. Saya ingin menonton sedikit lebih tetapi saya dipenuhi dengan rasa krisis. Perendaman berlebihan menyebabkan peningkatan mendalam dalam kemahiran sudut pandang pembaca maha tahu. Jika ini salah maka Yo Jong-hyuk akan benar-benar mati. Saya tidak bisa membiarkan dia terbunuh di sini. Saya dengan cepat mengganti mode sudut pandang pembaca yang maha tahu. Itu dari orang ketiga ke sudut pandang protagonis orang pertama. Mengubah sudut pandang Anda menjadi orang pertama. Mengubah ke sudut pandang protagonis orang pertama telah gagal. Apa? Mengapa? Anda gagal memenuhi persyaratan untuk mengubah sudut pandang. Rasanya seperti saya dipukul di bagian belakang kepala. Ada dua syarat untuk menggunakan sudut pandang protagonis orang pertama. 1. Saya harus mati dan dalam keadaan keluar dari tubuh.
2. Target dan saya harus memikirkan satu sama lain. Kondisi pertama dipenuhi tetapi masalahnya adalah kondisi kedua. Brengsek itu tidak memikirkan aku sekarang. Lalu ada apa dengan semua amuk yang berjalan karena balas dendam? Saya menyaksikan Yo Jong Hyuk yang dengan panik menyerang dan menjadi kaget. Mati, saya akan membunuhmu. Petik 2. Bajingan itu, apakah dia memikirkan sesuatu? Shin Yosung memperhatikan Yo Jong Hyuk dan membuka mulutnya. Mau bagaimana lagi? Saya akan menyelesaikannya dengan cepat tetapi saya berubah pikiran. Petik 2. Shin Yosung tersenyum seolah dia adalah iblis. Aku akan menghabisi dunia kapten dengan cara yang paling mengerikan. Petik 2. Mata Shin Yosung beralih dari Yo Jong Hyuk. Hatiku tenggelam saat aku mengikuti pandangannya. Sial, saya benar-benar tidak bisa menunggu di sini dan menonton. Jika saya tidak bisa pindah ke Yo Jong Hyuk maka orang lain. Pada saat ini, sensasi tajam melintas di benakku. Karakter yang tak terduga memikirkan saya. Bisakah saya transfer ke orang ini? Apakah itu mungkin? Ah, benar juga. Itu karena Yo Jong Hyuk mengatakan kata-kata itu. Ya, mungkin akan lebih baik untuk mentransfer ke orang ini. Saya tidak tahu, mari kita coba saja. Saya mulai memproyeksikan pikiran saya kepada orang itu. Kemudian setelah beberapa saat, visi saya bergetar dan saya menjadi pusing. Mengubah sudut pandang Anda menjadi orang pertama. Kesadaran saya terhisap ke tempat lain. Pendamping. Pertama kali dia mendengarnya, Shin Yosung mempertanyakan telinganya. Pendamping. Bagaimana ini mungkin? Ini Yo Jong Hyuk, bukan orang lain. Shin Yosung tidak bisa memahami emosi yang berkembang jauh di dalam hatinya. Itu adalah emosi yang dia lupakan selama 1000 tahun. Yo Jong Hyuk, teman. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yo Jong Hyuk. Tapi jika itu benar, mungkin Yo Jong Hyuk saat itu ke arahnya. Shin Yosung menyentuh tanah tanpa menyadarinya. Rendah. Shin Yosung berpikir begitu. Jadi, saya pikir begitu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Dia tidak bisa mentolerir hal yang begitu rendah. Jika kamu membatalkan kata-katamu maka aku akan mengirimmu pergi tanpa rasa sakit. Katakan dia bukan temanmu, hanya seseorang yang kamu kenal. Petik 2. Yo Jong Hyuk yang berdarah tidak menjawab terlepas dari kondisinya. Shin Yosung telah menghancurkan satu lengan dan kakinya lemah. Meski begitu, mata Yo Jong Hyuk masih hidup. Shin Yosung menatap Yo Jong Hyuk dan mengertakkan giginya sebelum memberi perintah. Pegang Yo Jong Hyuk. Mumi belerang kelas 6 yang telah melewati gerbang monster mulai bergerak. Perban putih mereka meraih tubuh Yo Jong Hyuk dan anggota tubuh Yo Jong Hyuk ditarik seolah-olah mereka akan terkoyak. Shin Yosung menyatakan, Kapten, aku akan membunuh mereka satu persatu. Kapten, kaulah yang memilih cara yang paling menyakitkan. Petik 2. Shin Yosung berjalan menuju tepi pulau, meninggalkan Yo Jong Hyuk sendirian. Bunuh dia, dia adalah bencana. Petik 2. Inkarnasi yang naik dari air menemukan Shin Yosung. Shin Yosung melambaikan tangannya ke arah mereka. Inkarnasi tersentuh oleh cahaya yang datang dari tangannya dan tercabik-cabik seperti koran basah. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berteriak. Banjir. Monster-monster berdatangan dari gerbang monster atas perintahnya. Dua monster paling kuat berdiri di belakangnya seperti mereka adalah penjaga. Spesies laut kelas 5, Raja Maswood. Raksasa kelas 5, Heavy Metal Bean. Mereka adalah monster yang bisa menyebabkan bencana kecil di dunia ini. Dia akan berbicara ketika serangan tajam datang dari samping. Kemana kamu pergi? Itu adalah pedang yang mencolok. Orang yang memegangnya mengenakan hoodie hitam di atas rok tipis. Shin Yosung segera mengenali siapa dia. Demon Slaying terbakar di mata Li Jihye. Kamu berani membuat guru terlihat seperti itu. Keagungan rasi bintang besar muncul dari tubuh Li Jihye. Itu adalah kekuatan seseorang yang lebih kuat dari siapapun di laut. Shin Yosung memperhatikan stigma yang ingin digunakan Li Jihye. Tempat ini adalah sungai. Kepada Tuhan. Saat dia mulai membaca sebuah bagian, kapal transparan muncul dari setiap sudut sungai Han. Masih ada 12 kapal. 23 kapal muncul di sungai Han, menghamburkan air. Itu adalah pemandangan yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Stigma Duke of Loyalty and Warfare, Ghost Fleet. Meskipun aura penindasan kapal, Shin Yosung hanya tersenyum seolah dia melewatkannya. Memang, ini adalah keahlian Uni. Petik 2. Uni, Anda jauh lebih tua dari saya. Petik 2. Namun, kamu masih memiliki jalan panjang. Kapten harus di kapal. Kenapa kamu berada di tempat seperti ini? Shin Yosung meraihnya dalam sekejap dan menyentuh dagu Li Jihye. Tidak ada waktu untuk perlawanan. Uni yang malang. Kamu tidak tahu apa-apa. Petik 2. Kotoran. Berapa kecepatan ini? Petik 2. Li Jihye buru-buru mundur tetapi dia tidak bisa lepas dari kecepatan Shin Yosung. Kamu tidak tahu. Yo Jong Hyuk akan menggunakan Anda dan meninggalkan Anda. Anda akan mati. Pisau Li Jihye terbang menuju Shin Yosung. Shin Yosung dengan ringan meraih pedangnya. Kamu, yang ingin diakui oleh Yo Jong Hyuk, mati di laut yang sangat kamu cintai. Kau benar-benar dibantai oleh orang Jepang yang membenci sponsormu. Petik 2. Semua orang, serang dengan kekuatan penuh. Kedua belas kapal mulai menembak ketika Li Jihye berteriak. Shin Yosung tertawa ketika dia melihat peluru yang terbang.
Apakah kamu tahu apa kata Yo Jong Hyuk setelah kehilangan kamu? Kerang itu mengenai tubuh Shin Yosung. Terdengar suara ledakan. Shin Yosung muncul dari asap dan terus berbicara. Di masa depan, pertempuran laut akan sedikit sulit. Kerang yang tak terhitung jumlahnya tidak merusak armor bulu putih Shin Yosung. Itu adalah salah satu keterampilan unik Shin Yosung, keterampilan pertahanan terkuatnya yang disebut sensitivitas Beast King. Bulu putih yang melilitnya bahkan tidak mentolerir satu goresan pun. Jangan khawatir, Uni, itu tidak akan terjadi saat ini. Petik 2. Shin Yosung tertawa. Aku akan mengirimmu pergi tanpa rasa sakit.